senjata karatan. Malam pertama, yang dinantikan oleh Darren, benar-benar sangat berantakan sekali. Semua rencananya tidak bisa berjalan karena ulah sang anak. Yang sekarang, dengan tidak bersalahnya, malah tidur di tengah-tengah antara Darren dan juga Yuri. Jangan banyak ngeluh, Ren. Dion adalah anak kita satu-satunya. Jadi, wajar saja dia ingin tidur dengan kita juga. Ucap Yuri dengan tersenyum berusaha menghibur sang suami. Darren sudah menyetujui keinginan sang anak tadi. Tapi, saat dia melihat ke atas ranjang, anak dan juga istrinya malah saling berpelukan. Maka, kembali lagi semua rasa kesal di diri Darren, dengan kelakuan sang anak, yang bahkan sudah hampir mengalahi tinggi tubuhnya itu. Pindah di samping ayah saja, Dion. Biarkan ayah yang tidur di tengah ya. Bujuk Darren yang masih tidak tega, istrinya malah tidur dipeluk oleh pria lain. Walaupun itu anak kandungnya sendiri. Tidak mau. Dion mau tidur di tengah, supaya bisa peluk sama ayah dan juga bunda. Titik. Setelah itu, Dion langsung saja memejamkan matanya dan tidur dengan memeluk bundanya dengan sangat erat. Yuri hanya pasrah saja, dengan tingkah anak dan suaminya, yang sangat susah sekali akur itu. Huh. Darren menghela nafas berat. Berusaha menahan semua keinginannya dan setelah merasa tenang, ayah satu anak itu langsung saja merebahkan tubuhnya di atas kasur dan juga ikut memeluk tubuh anaknya yang sudah sangat besar. Yuri tersenyum bahagia. Karena dia sangat tahu, jika ini adalah keinginan sang anak, yang sangat ingin sekali tidur bersama dengan ayah dan bundanya, sama seperti anak lainnya, yang hidup dengan bahagia, bersama dengan ayah dan bundanya, semenjak mereka kecil. Tidak sama dengan Dion, yang baru saja bertemu dengan sang ayah, di saat dia sudah beranjak dewasa. Keluarga yang terdiri dari ayah, bunda dan anak itu, akhirnya tertidur sambil berpelukan dengan sangat bahagia sekali. Dengan pakaian tidur mereka yang berwarna sama, yakni berwarna merah, semakin memperlihatkan kesempurnaan keluarga kecil itu. Makan yang banyak ya, sayang. Iya bunda. Jawab Dion, dengan sangat cepat, menghabiskan sarapan yang diberikan oleh sang bunda. Tidurnya nyenyak, sayang? Tanya Yuri, di sela-sela acara makan mereka. Jika keluarga lainnya tidak boleh berbicara saat sedang makan, maka sangat berbeda dengan keluarga Darren dan juga Yuri, karena dimanapun dan kapanpun mereka akan berbicara sesuai dengan kemauan mereka. Walaupun itu hanya saat ada keluarga inti mereka saja. Darren dan Yuri percaya, dengan mereka selalu mengatakan semua hal dan membicarakan apa yang mereka rasakan. Keluarga kecilnya akan sangat harmonis dan akan jauh dari masalah yang berat. Nyenyak bunda. Tapi tangan ayah selalu saja membuat Dion merasa terganggu. Memang tangan ayah kenapa? Tangan ayah gerak-gerak di belang punggung, di dekat bokong Dion. Ucap Dion dengan sangat polos. Tangan ayah bahkan ada di depan perut kamu ya, Dion. Mana ada tangan ayah Disa. Darren langsung saja menutup mulutnya, karena merasa sangat aneh dengan perkataan sang anak. Dengan sedikit berpikir, Darren langsung saja terlihat sangat canggung sekali dengan apa yang terjadi sekarang, jika apa yang dia pikir benar-benar kejadian yang sebenarnya. Yuri yang sudah menduga itu, langsung saja menahan malu. Darren yang melakukan keanehan. Tapi dirinya yang sangat malu, karena dia sangat tahu, suaminya itu sedang menahan sesuatu yang selalu saja mengeras di saat pagi hari. Hehehe. Kalau itu bukan tangan ayah. Terus itu apa? Tanya Dion dengan sangat penasaran sekali. Adalah rahasia. Darren langsung saja memasukkan makanan dengan sangat banyak ke dalam mulutnya. Agar sang anak tidak bertanya lagi dan dia bisa tidak menjawab. Dengan keadaan yang sekarang ini. Itu tidak seperti apa yang Dion pikirkan. Kan ayah? Tanya Dion dengan mata yang memicing. Menatap dengan sangat curiga sekali ayahnya itu. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Darren dengan mulut yang berisi banyak makanan. Itu senjata ayah yang sudah karatan. Huk. Darren langsung saja tersedak mendengar perkataan sang anak. Nasi goreng yang dia makan langsung saja berhamburan keluar dari mulutnya. Wajah Darren terlihat sangat merah dan matanya sampai mengeluarkan air mata. Saking perihnya dia tersedak setelah mendengar perkataan sang anak.
Yuri dengan sigap memberikan sang suami air minum dan juga membersihkan piring dan juga kemeja sang suami yang terkena nasi goreng yang keluar dari dalam mulutnya. Dion, jangan berbicara seperti itu, nak. Ayah jadi tersedak loh. Dion langsung saja meringis dan menatap ayahnya dengan perasaan yang sangat bersalah. Sudah enakan ayah? Tanya Dion, dengan memberikan lagi air untuk sang ayah. Sudah, ucap Darren dengan sangat canggung dengan sang anak. Ayah ganti kemeja lagi aja. Ya, ini udah kotor. Ayah ganti pakaian semuanya saja deh, Bunda. Karena ayah sudah berubah pikiran. Karena ayah tidak mau pergi ke kantor sekarang. Kok gitu? Tanya Yuri. Ayah mau memperbaiki senjata ayah yang katanya karatan ini, Bunda. Agar bisa tidak karatan lagi dan bisa menghasilkan adik baru bagi anak jahil kita ini. Darn, jerit Yuri yang tidak suka dengan pemilihan kata yang Darn katakan di depan anak mereka. Dion sudah besar, sayang. Dia sudah tahu apa saja yang akan dilakukan oleh orang dewasa yang telah menikah. Karena sebentar lagi, mungkin anak kita itu juga akan menikah sebab tahun depan dia akan duduk di bangku perguruan tinggi. Jadi, jangan anggap anak kita yang bahkan sudah lebih besar dari bundanya ini masih anak kecil, sayang. Makanya, aku selalu cemburu kalau Dion memeluk kamu atau bermanja-manja dengan kamu, sayang. Karena umurnya yang sudah tidak pantas lagi. Ucap Darren terlihat menyeringai kepada sang anak. Dion tidak merasa tersinggung dan malah terlihat menantang sang ayah. Dion memang sudah beranjak dewasa. Tapi bagi Bunda, sampai kapanpun, Dion akan menjadi anak laki-laki kecil Bunda, yang Bunda rawat dengan sepenuh hati. Sampai kapanpun dan sampai sebesar apapun. Dion berhak untuk memeluk Bunda ya. Ayah, tantang Dion. Sudah. Jangan bertengkar lagi. Lebih baik selesaikan sarapan kalian dan langsung pergi ke kantor dan ke sekolah. Iya Bunda. Jawab Dion dengan sangat patuh. Sedangkan Darn masih mengerutu. Apalagi, Ren. Aku hanya kesal saja. Sayang. Dia mengatakan senjata aku yang berdiri di pagi hari karatan. Terus, senjata dia yang juga. Diam. Semua senjata memang berdiri di pagi hari, karena itu menandakan kalau dia baik-baik saja. Sayang. Jadi aku. Diam Darn. Tolong jangan bahas senjata tumpul kamu lagi. Jerit Yuri, yang langsung membuat dua orang pria berbeda usia itu terkejut. Darn dan Dion langsung saja melongo dan tidak lama dari itu, ayah dan anak yang sama-sama jahil bersama dengan keluarga dan sangat dingin dengan orang lain itu, langsung saja tertawa terbahak-bahak. Yuri yang merasa perkataannya yang sangat aneh, hanya meringis saja, menahan malu. Apakah terbongkar? Dion pergi ke sekolah dengan perasaan yang sangat bahagia sekali. Karena keluarga yang seperti inilah yang dia inginkan sejak dulu. Dion pengen punya ayah yang bisa jahil dengan dirinya dan juga bisa sangat berwibawa dalam satu waktu. Dion pengen punya ayah yang terlihat sangat family man sekali. Baik dengan keluarga dan sangat kocak dengan keluarga. Tapi berbanding terbaik jika dengan orang luar yang tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Keinginan Dion akhirnya terwujud juga. Bukan hanya ada ayah terbaik dan terhebat di dalam novel saja. Tapi dia juga punya ayah yang seperti itu di dunianya sendiri. Berbeda dengan sang anak yang pergi ke sekolah dengan sangat bahagia sekali. Sepasang suami istri-istri yang baru memperbarui pernikahan mereka itu terlihat sangat canggung sekali. Sebenarnya bukan suami istrinya yang canggung. Tapi hanya istrinya saja yang sangat canggung sekali dengan apa yang baru saja dia katakan dan juga dengan apa yang dia lihat sekarang. Karena sekarang, suaminya yang sangat minim akhlak itu sedang menatap dirinya dengan pandangan yang sangat sulit dibaca. Suasana rumah yang sangat sepi sekali membuat seorang tuan muda Doran Putrazen merasa sangat bebas sekali. Karena setelah sang anak pulang, Darren langsung saja menyuruh orang yang biasa membantu sang istri memasak dan juga membersihkan penthouse mereka untuk langsung pulang dan kembali saja besok pagi. Darren ingin berduaan saja dengan sang istri dan dia tidak mau ada yang mengganggu. Bulan madu yang dia pikirkan akan dia lakukan di sebuah kamar hotel atau di sebuah negara yang sangat indah untuk berbulan madu lagi.
terpaksa batal dan sekarang keinginannya untuk berbulan madu di dalam penthouse mewahnya itu, sampai sang anak pulang sekolah, tidak boleh gagal lagi. Darren telah lama berpuasa. Bahkan anaknya sendiri mengatakan senjatanya sudah karatan. Mungkin karena sudah lama tidak terpakai dengan benar. Maka, jangan sampai senjata tumpul yang bisa menembak itu menjadi mati dan tidak bisa apa-apa lagi. Bisa bahaya itu. Mau sampai kapan kamu menatap aku dengan wajah mesum seperti itu, Ren? Ucap Yuri dengan sangat kesal sekali kepada sang suami. Rasanya pengen Yuri buka saja semuanya bajunya di hadapan sang suami, karena sudah saking malunya dia sejak tadi. Jetty, untuk apa malu-maluan lagi? Karena ini bukan kali pertama dia menikah dan dia juga menikah dengan orang yang sama, yang tentu saja telah dia ketahui semua bentuk tubuhnya, sampai dia bisa memiliki anak yang sudah hampir tamat sekolah menengah atas itu. Sampai kamu memberikan apa yang aku mau. Sayang, kamu harus bertanggung jawab memperbaiki senjata tumpul aku yang sudah karatan, karena telah lama sekali menunggu kamu kembali. Jetty, ayo kita lakukan saja sekarang. Gimana? Kamu harus bekerja keras loh, supaya dia bisa kuat dan gagah seperti dulu lagi. Supaya dia bisa kuat kembali, membuat kamu kekenyangan selama 9 bulan 10 hari. Gimana? Tanya Darren sambil menahan tawa. Oke. Siapa takut? Tantang Yuri. Oke. Darren. Pekik Yuri saat melihat tingkah suaminya yang sangat kelewat batas. Apa sayang? Tanya Darren dengan tidak tahu malunya. Ngapain kamu buka baju dan juga celana di sini? Hah? Sekarang masih pagi, Tuan Darren Putra Zen. Tapi kamu malah sudah tidak berpakaian seperti ini. Apa kata dunia ya? Saat seorang pengusaha kaya raya yang sangat dihormati itu malah bertingkah seperti ini, ya. Goda Yuri. Darren tidak peduli dengan perkataan sang istri lagi. Dia langsung saja berjalan dengan sangat cepat ke hadapan sang istri dengan tidak memakai baju dan juga celana. Sekarang dia hanya memakai satu-satunya penutup barang berharganya dengan merek yang sangat mahal itu. Hap. Darren langsung memeluk sang istri dan mengukungnya di bawah kendalinya di atas sofa ruang tamu yang sangat empuk itu. Ya jangan gila Darren. Ini masih di ruang tamu. Kalau ada yang lihat gimana? Hah? Tenang saja, sayang. Tidak akan ada yang bisa membuka pintu penthouse kita. Karena aku sudah mengganti kata sandinya dan hanya aku yang tahu. Seorang. Jetty, kamu tidak perlu takut, sayang. Kita bisa melakukan di mana saja sekarang. Jetty, kita mulai dari mana dulu? Yuri terlihat sangat takut sekali. Dengan senyuman sang suami. Seolah Yuri sudah bisa memprediksi jika dia akan tepat setelah ini dan akan kesulitan berjalan. Let's go, sayang. Pekik Darren dengan sangat girang sekali. Dasar Jalang. Lo apain buku gue? Hah? Jalang, teriak Jalang. Sindir anak dari kelas sebelah yang dengan sengaja mencari gara-gara dengan Meida yang sedang serius dengan buku pelajarannya. Maksud lo, apa hah? Pekik Meida sampai membuat anak-anak yang ada di dalam kelas itu sakit telinganya. Sekarang ada jam kosong, sehingga tidak ada guru di dalam kelas. Sehingga semua murid di dalam kelas itu bisa melakukan apapun yang mereka mau, tanpa takut dimarahi oleh guru. Katanya anak orang kaya, yang tutur bahasanya sangat sopan dan sangat santun sekali. Tapi semua bisa lihat dan bisa mendengar. Loh, suara cempreng anak jalang macam lo. Tanpa perlu berteriak, sampai pita suara lo rusak. Jika hanya untuk berbicara dengan anak perempuan macam lo. Tanpa bantuan dari keluarga Zen, sepertinya lo tidak berkutik lagi ya. Bahkan, saat lo sedang ada masalah seperti ini, sepertinya keluarga Zen tidak mau lagi ikut campur dengan anak perempuan murahan kayak lo. Apalagi, dengan otak lo yang sangat pas-pasan itu. Bahkan, 24 jam lo dalam sehari belajar. Otak lo nggak akan pernah pintar. Karena memang dasarnya sudah bodoh. Maksud lo apa? Mengatakan semua itu. Hah? Bahkan gue tidak ada masalah dengan lo. Sialan. Gue hanya ingin mengumumkan saja.
kepada semua orang. Kalau ternyata teman sekelas mereka, yang selama ini diperlakukan Mbak Ratu oleh semua orang, bahkan sampai guru dan kepala sekolah, tidak berkutik dengan dia. Ternyata sekarang, sedang ada dalam masalah yang sangat besar sekali. Anak, cukup. Jangan berbicara lagi. Hahaha. Takut lo. Hah. Kalau semua orang tahu, kalau lo melakukan sebuah kecurangan di saat ujian kemarin. Hah. Takut kalau semua orang tahu, kalau seorang penerus sebuah keluarga kaya raya, sekelas keluarga Zen, yang terkenal dengan kecerdasan mereka, malah dengan sangat sadar, mencuri kunci jawaban semua soal. Hanya karena ingin mendapatkan nilai yang sangat bagus. Semua orang sangat terkejut dengan semua berita ini. Mereka memang pernah mendengar berita ada yang mencuri lembar jawaban. Tapi mereka semua tidak pernah tahu siapa yang telah melakukan hal itu. Semua murid di kelas 12 itu langsung saja bersorak kepada Maida, yang wajahnya sudah merah padam, karena sedang marah besar dan juga sangat malu dengan apa yang diketahui oleh semua teman-teman sekelasnya. Bohong. Lo bohong, bajingan. Keparat. Pekik Maida, sambil menendang meja dan kurso yang ada di dekatnya. Sifat Maida yang sangat suka melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan barang-barang di sekitar dirinya, dapat terlihat sekarang dan semua orang sangat terkejut dengan semua kejadian yang mereka lihat itu. Di sudut ruangan, Dion dan Lian masih asik dengan ponsel mereka yang sedang memainkan game online. Tapi, walaupun begitu, telinga Dion masih bisa mendengar semua pertengkaran yang dia rasa sangat menghibur itu. Bahkan, Dion juga bisa melihat seperti apa seorang Maida Zen mengamuk dengan menghancurkan barang-barang yang ada di dekat dirinya, seperti sekarang ini. Jangan lihatan dia, Dion. Kalau lo kalah, lo harus selalu bawain gue makan siang bikinan bunda lo, yang sangat enak itu. Ya, teriak Lian, tidak kalah keras dari pekikan Maida, karena dia tidak mau menang dengan sangat mudah dengan sang sahabat yang sedang terganggu konsentrasinya saat ini. Boleh. Nanti gue bilangin sama bunda deh, jawab Dion, seolah tanpa beban sekali. Sehingga membuat Lian yang sedang serius bermain, menatap ke arah sang sahabat. Gue kalah. Juga boleh minta makanan bunda lo, kan? Tanya Lian, seolah tidak terlalu peduli dengan gamenya. Mau menang, mau kalah kek. Yang terpenting, dia hanya mau makan makanan bunda sang sahabat, yang rasanya sangat pas sekali di lidahnya, yang sangat jarang sekali merasakan masakan sang bunda saat di rumah. Boleh, jawab Dion dengan sangat cepat. Suasana hati Dion sedang bahagia sekali, sehingga apapun akan dia jawab dengan sangat cepat sekarang. Hore, lo menang aja lah, Dion. Karena gue udah dapat apa yang gue mau dan gue juga udah maafin lo, karena masalah tidak masuk ke sekolah dan tidak pernah menghubungi gue. Gue baik banget kan? Bahkan, lo tidak akan pernah mendapatkan sahabat sebaik gue, yang sangat mudah sekali memaafkan temannya yang seolah lupa dengan sang sahabat jika sudah bersama dengan keluarganya. Bahkan, saat gue sedang liburan saja, gue masih sempatin menghubungi lo. Ucap Lian yang kembali kesal, karena dia kembali teringat dengan apa yang terjadi. Maaf. Iya, gue maafin dan sekarang, kita harus berbagi masakan bunda ya. Iya. Tapi Dion, gue mau ketemu sama bunda lo dong. Gue hanya bisa lihat di ponsel lo saja. Bahkan, sejak kita mulai berteman, gue tidak pernah pergi ke rumah lo sama sekali. Padahal, lo sudah sangat sering gue bawa ke rumah gue. Dion yang sedang fokus dengan game dan juga telinganya mendengar perdebatan antara Maida dan anak kelas 11. Menjadi terkejut saat mendengar perkataan sang sahabat. Nantilah. Gue kenalin lo dengan bunda gue. Tapi bukan dalam waktu dekat. Ya. Lian menatap curiga kepada sang sahabat. Tapi, dia hanya diam saja dan rencananya, dia akan melakukan sesuatu. Lian merasa ada yang aneh dengan sang sahabat dan pasti ada yang sedang dia sembunyikan dari dirinya sekarang ini. Makanya, Lian akan membongkar semuanya. Hehehe. Brak. Prak. Lian yang sedang merencanakan sesuatu langsung saja terkejut
mendengar bunyi yang sangat keras yang ada di dekat dirinya. Lo nggak apa-apa? Tanya Dion saat ada bangku yang melayang ke arah sang sahabat yang sedang bengong itu. Tidak. Lian yang tidak peduli dengan pertengkaran antara Maida dan juga teman dari kelas berbeda itu. Langsung saja menatap marah saat akan ada bangku yang melayang ke dekat dirinya dan akan melukai dirinya. Bisa berhenti. NGAK. Teriak Lian ke arah Maida yang masih mengamuk. Kelas ini bukan hanya dibeli dengan uang sumbangan keluarga lo saja. Sehingga lo bisa menghancurkan semuanya. Maida yang sedang dalam amarah yang sangat kuat. Langsung saja menantang Lian dengan wajahnya yang sudah merah padam. Saking marahnya dirinya sekarang dan dia juga sedang menanggung malu. Karena akhirnya semua murid jadi tahu dengan semua yang dia lakukan selama ini. Maida marah dan juga malu. Sehingga dia malah lebih memilih mengamuk, sama seperti saat dia berada di rumahnya sendiri. Bacot lo. Heh, ngomong apa lo? Lian yang seolah ditantang. Langsung saja berjalan dengan sangat cepat ke arah Maida yang juga sedang menantang dirinya. Udah Lian, dia perempuan. Gue nggak peduli dia perempuan. Terkhusus dia. Karena mulut busuknya ini bahkan tidak mencerminkan seorang perempuan sedikit pun. Gue udah dari lama rasanya kesal sama dia. Yang selalu saja mau seenaknya. Memangnya hanya dia yang punya dunia. Karena selalu saja seenaknya dan tidak pernah berpikir sedikit pun tentang dampak yang akan terjadi. Kaya boleh, siapa juga yang tidak mau kaya raya seperti dia. Tapi orang tidak pernah seperti dia. Yang sangat merendahkan orang lain hanya karena kami tidak sekaya dirinya. Yang makin membuat gue kesal lagi. Pencitraan dia sangat baik sekali. Yang mampu membius semua orang. Sehingga menatap ke arah dirinya dengan sangat kagum sekali dengan semua tingkah baiknya. Tapi di belakang itu, dia tidak lebih dari iblis yang berpura-pura sebagai malaikat. Dion langsung saja mendekat ke arah sang sahabat. Dia tidak mau sahabatnya memiliki masalah dengan anak wanita jahat itu. Sudah, jangan ikut campur. Dia lagi tidak baik-baik saja. Mungkin karena ketahuan curang dan meledak seperti ini, agar semua orang takut dan tidak berani membicarakan dia lagi. Heh, anak orang miskin. Jangan sok berbicara benar ya, lo. ANJLITTT. Sahabat gue hanya ingin meredakan amarah gue. Bodoh, tapi lo malah MENGATI dirinya. Lian langsung saja menarik kerah baju Maida. Karena tidak terima sahabatnya dikatain oleh wanita seperti Maida Zen itu. Memang sahabat lo miskin dan juga kampungan. Bodoh. Gue nggak salah ngomong kok. Bahkan dia masuk ke sekolah ini hanya karena beasiswa yang diberikan oleh keluarga gue. Yang melihat potensi dia yang sangat baik saat mengikuti Olimpiade Matematika. Jadi, lo harus sadar diri. Kalau sebenarnya sahabat lo itu adalah kacung dari keluarga gue. Yang sangat baik hati sekali. Karena sudah mau membiayai anak kampung dan anak miskin itu. Dion mengepalkan tangannya. Merasa sangat kesal dengan semua perkataan yang dikatakan oleh Maida Zen itu. Semua teman-teman yang ada di dalam kelas itu. Semakin tidak suka dengan Maida dan semua keegoisan dan juga kesombongannya. Hahaha. Hati-hati bicara Tuan Putri. Dunia ini berputar. Bisa saja Dion sekarang hanya anak kampung yang miskin. Tapi bisa saja kan, dia berubah menjadi anak yang sangat kaya raya sekali dari kamu. Wanita sombong dan bodoh. Ucap anak kelas sebelah yang memulai pertengkatan dengan Maida tadi. Hahaha. Sekali miskin akan tetap miskin. Apalagi, dia hanya anak broken home yang tidak tahu siapa ayahnya kan. Lian rasanya ingin menonjok mulut wanita kurang ajar itu. Tapi, tangan anak kelas sebelah yang bernama Moro itu langsung saja menghentikan tangan Lian. Hati-hati ya, dengan kata-kata kamu sekali lagi, Maida Zen. Bisa saja, semua yang kamu katakan ini akan menyerang kamu sendiri, Tuan Putri keluarga Zen. Lihat baik-baik, wajah Dion. Dia tidak terlihat seperti anak kampung pada umumnya dan juga lihat seperti apa kecerdasannya yang di atas rata-rata. Bahkan, dengan sekali lihat, jika kamu sangat dekat dan atau sangat sering melihat foto seorang Darren Putra Zen.
Dion terlihat mirip sekali dengan dia loh. Semua orang menatap ke arah Dion dan langsung saja mencari foto terbaru Darn Putra Zen untuk memastikan agar semuanya tidak salah. Wah, wah. Semua orang berteriak dan bisa membandingkan wajah Dion dengan seorang pengusaha paling kaya raya itu. Dion anak kampung. Mana mungkin dia mirip dengan papi gue. Jerit Maida yang sudah berubah serak. Mana tahu kan, dia bukan anak kampung biasa dan ternyata dia adalah anak orang kaya raya yang sengaja dibuang agar bisa memuluskan jalan dari anak buangan. Ucap Mora lagi dengan tersenyum sinis. Lian melepaskan pegangannya di kelah baju Maida dan menatap sang sahabat lama. Sejak awal, Lian sudah melihat keanehan dari sang sahabat. Hati-hati loh, bahkan tanpa lo sadar bisa saja. Nama belakang Dion yang ada Z-nya itu adalah kependekan dari Zen. Apa benar? Dion putra bintang Zen. Mora langsung saja pergi dari dalam kelas yang sudah berantakan itu. Semua orang terkejut dan melongo dengan semua perkataan teman dari kelas sebelah itu. Apa benar itu, Dion? Ya, aku ingin mati. Lian dan semua orang terkejut dengan perkataan Dion yang menyebut kata iya. Lolo beneran anaknya Tuan Darn Putra Zen? Tanya Lian kepada sang sahabat yang terlihat sangat santai sekali. Iya. Jangan bohong Dion. Ya enggak lah. Lian, masa gue bohong sih? Kalau gue anak dari seorang Darn Putra Zen. Tidak mungkin. Selama ini, gue hidup di kampung dengan semua keterbatasan ekonomi. Bahkan untuk sekolah saja, gue hanya bisa mengandalkan beasiswa dan setelah pulang sekolah, gue juga langsung bekerja. Bayangkan, mana mungkin anak seorang pengusaha kaya raya sudah menjalani kehidupan yang sangat keras sekali semenjak dia kecil. Gue bahkan bisa makan sehari 3 kali saja, sudah sangat bersyukur. Seperti itu kehidupan gue sejak dari kecil sampai dengan sekarang. Untungnya saja, gue punya otak yang sangat pintar, sehingga gue bisa mencari uang dari mengajar les. Jadi, coba lo dan semua yang ada di dalam kelas ini pikir, apa bisa anak kampung ini menjadi anak seorang pengusaha sesukses Darn Putra Zen? Mungkin, wajah kami hanya kebetulan mirip sama saja. Ucap Dion dengan sangat meyakinkan, agar semua temannya bisa menerima semua perkataannya. Maaf Lian, bukannya gue mau bohong. Tapi, sekarang belum saatnya lo tahu siapa gue sebenarnya. Masalah keluarga gue masih sangat rumit sekali dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengatakan semua ini. Bahkan, semua perhatian publik dan juga nama baik keluarga akan dipertaruhkan kalau gue sembarangan saja mengatakan semua kenyataan yang mungkin akan mengejutkan semua publik. Apalagi dengan fakta kalau orang yang akan digadang-gadang sebagai penerus keluarga Zen ternyata tidak mempunyai darah keluarga Zen sedikit pun. Monolog Dion di dalam hati sambil menatap sang sahabat yang juga menatap ke arah dirinya dengan pandangan yang tidak terbaca. Yang diucapkan Dion benar juga sih. Karena tanpa semua orang tahu, gue juga pernah ketemu Dion di saat Olimpiade Matematika kemarin dan gue bisa menilai kalau Dion bukan dari kalangan orang berada. Maaf ya, Dion. Tapi, dari pakaian Dion saja saat itu, terlihat sangat berbeda sekali dengan peserta yang lainnya. Tapi, yang membuat itu tetap terlihat keren adalah postur tubuh dan wajah Dion yang sangat mempesona. Sehingga pakaian yang terlihat jelek dan terkesan juga sudah lusuh itu, malah terlihat sangat bagus sekali. Ucap salah satu teman sekelas Dion, yang juga tidak percaya dengan perkataan teman mereka yang berada di kelas sebelah itu. Mora yang masih berada di dekat pintu menatap ke arah Dion dengan tersenyum licik, seolah menyiratkan kalau dia sudah tahu apa yang Dion sembunyikan selama ini dari semua orang. Lo lihat kan? Kalau teman lo ini hanya anak orang miskin. Bahkan, membeli baju saja dia tidak mampu, sampai masih memakai pakaian yang sangat lusuh itu. Mungkin saja, kakek dan nenek gue merasa sangat kasihan sekali dengan dia. Makanya, diberikan beasiswa penuh dan disekolahkan di sini. Diam lo. Ancam Lian, masih membela sang sahabat. Lo yang harus diam. Ngapain lo membela anak orang miskin ini?
Walaupun dia sangat pintar. Tapi dia pasti akan menjadi kacung gue nanti. Jadi, tidak sia-sia juga. Keluarga gue mengambil dia. Diam lo bangsak. Bicara sekali lagi. Gue jahit mulut setan lo itu. Udah Lian. Biarin saja dia berbicara seperti itu. Kita tidak perlu membalasnya. Hei gembel. Jangan berani-beraninya lo bicara sama gue ya. Setelah Meida yang entah kenapa, malah terkesan sangat sensi sekali dengan Dion. Dia bahkan gak ngomong sama lo. Bego. Ucap Mora, sambil berlalu dari dalam kelas yang sudah hancur itu. Jalang sialan. Siapa yang jalang? Teriak kepala sekolah yang masuk ke dalam kelas itu. Semua murid langsung saja menunduk, melihat kemarahan sang kepala sekolah yang terlihat sangat syak sekali dengan kondisi kelas yang sangat berantakan sekali. Ada apa ini? Siapa yang sudah membuat kelas seperti ini? Tanya kepala sekolah itu. Meida, Pak. Jawab Lian dengan sangat enteng, tanpa ada rasa takut sama sekali. Kebetulan sekali, saya kesini mau mencari kamu Meida dan sekarang, kamu malah semakin menambah masalah lagi. Yang satu saja, belum selesai dan sekarang, malah ditambah lagi. Ingat Meida, bahkan kedua orang tua kamu, dan juga kedua kakek dan nenek kamu saja, seolah tidak peduli lagi dengan kamu. Biasanya, mereka akan langsung pergi ke sekolah, mendengar kamu lecet sedikit saja. Tapi, lihat, dengan masalah kemarin saja, mereka bahkan tidak ada yang datang, satu orang pun, karena alasan sibuk. Sekarang, kepala sekolah itu terlihat sangat pusing sekali dengan muridnya yang sangat semena-mena ini. Ayo ikut saya ke ruangan kepala sekolah. Apa yang kamu lakukan sekarang? Sudah sangat keterlaluan sekali. Tapi Pak, saya seperti ini karena diganggu sama anak kelas sebelah. Dia dengan sengaja mengotori buku saya. Jadinya, Meida kesulitan menelan salivanya sendiri. Ketika melihat Mora, ternyata telah masuk lagi ke dalam kelas dan sekarang berada di dekat sang kepala sekolah, dengan gayanya yang sangat angkuh. Maaf Pak, saya tidak sengaja mengotori bukunya. Tapi, dia langsung saja mengamuk, sampai kelas seperti ini. Bahkan, saya tidak melakukan apapun kok. Pak, tanya saja sama semua teman di kelas ini. Saya hanya sedikit mengotori bukunya dan dia malah mengamuk seperti ini. Apa dia punya gangguan kejiwaan ya? Pak, bahkan, seorang perempuan seperti dia, punya tenaga yang sangat kuat sekali. Bahkan, kursi saya melayang dan hampir mengenai murid lainnya tadi. Meida semakin marah dengan semua hal yang dikatakan oleh Mora. Tapi, Mora malah terlihat tertawa, dengan sangat bahagia sekali, karena telah bisa menjebak seorang tuan putri keluarga Zen itu. Tidak ada yang tahu, kalau ada satu rahasia besar, yang juga diketahui oleh Mora, tentang keluarga Zen sekarang. Makanya, dia dengan mudah berbicara tentang Dion tadi. Lebih baik kamu ikut sama saya, Meida. Kita selesaikan semua ini. Kamu harus mendapatkan hukuman yang setimpal, karena perbuatan kamu sekarang. Tidak akan ada lagi pengecualian hukuman untuk kamu, mulai dari sekarang. Prok, prok, prok. Semua orang langsung bertepuk tangan dan terlihat sangat bahagia sekali. Begitu dong Pak. Siapa yang bersalah, harus dihukum. Jangan lagi berat sebelah. Mentang-mentang dia adalah anak orang kaya, yang sangat berjasa dengan sekolah ini. Makanya dia tidak pernah dihukum. Mungkin karena itulah, dia merasa sangat sombong sekali. Karena seperti apapun dia melakukan kesalahan. Sekolah seakan tutup mata dan bukannya malah memberikan hukuman. Malahan memberikan dukungan kepada dia, untuk semakin semena-mena dengan kita. Ucap salah satu murid, yang tidak suka dengan sikap sekolah, yang terkesan tidak adil. Semua orang bersorak bahagia dan menyetujui pendapat teman mereka itu. Ayo ikut saya ke ruang kepala sekolah, Meida. Meida yang tidak bisa melawan lagi. Hanya menurut dan berjalan di belakang kepala sekolah. Rasain LOHH, kejayaan Tuan Putri telah punah. Hahaha. Semua teman sekelas Meida sangat bahagia sekali, melihat Meida terkena masalah. Meida bahkan meneteskan air mata, saat melihat semua temannya malah tertawa dan bahagia, dengan semua penderitaannya. Meida tidak suka dengan itu semua.
Dia ingin dibelah seperti Lian yang membelah Dion tadi. Tapi, semua keinginannya tidak akan pernah terkabul. Karena dia tidak mempunyai teman, setulus pertemanan Dion dan Lian. Ah, kok rasanya semakin nikmat sih? Sayang, jerit Darren di atas tubuh sang istri, yang sedang terbaring di atas ranjang mereka, dengan tidak berdaya lagi, menuruti seorang pria, yang telah puasa hampir 18 tahun itu. Udah, Len. Nanti sayang. Calon adik Dion, belum terkumpul banyak. Jadi, kita harus terus bekerja dengan sangat keras. Untuk. Kring. Kring. Ada telepon Ren. Ucap Yuri. Biarin sajalah, sayang. Padahal, aku sudah berpesan kepada sekretaris dan juga asisten pribadi aku, untuk tidak mengganggu sekarang. Tapi mereka. Pengen aku hancurkan itu ponsel. Mengganggu konsentrasi aku saja. Kesal Darren, saat ponselnya tidak berhenti berbunyi, dengan sangat keras. Angkat saja, panggilan itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena mungkin saja, itu adalah panggilan yang sangat penting sekali, Ren. Jerit Yuri, berusaha menghentikan aksi sang suami. Biarin saja, sayang. Anggap saja, itu tim yang sedang menyemangati kita, untuk semakin semangat membuat adik untuk Dion. Supaya anak kita itu tidak kesepian lagi dan malah menjahili aku, sayang. Yuri tidak bisa lagi berbicara dengan sang suami, yang sedang dalam tegangan tinggi itu. Suara deringan ponsel saja, sudah berubah menjadi tim sorak, agar bisa menyemangatinya, apalagi yang lainnya. Jadi, daripada banyak bicara dan menghabiskan banyak tenaga, lebih baik dia diam, dan menikmati saja, apa yang dilakukan sang suami, kepada tubuhnya, yang sudah polos, seperti bayi baru lahir itu, sejak tadi pagi, sampai menjelang siang seperti ini. Kring! 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 Ayo terus semangati. Terus, sedikit lagi. Aku akan sampai. Darren langsung terasa sangat lega sekali, karena calon anaknya telah keluar dan sekarang tengah berlari masuk ke dalam perut sang istri. Ayah telah berusaha dengan sangat keras ya, sayang. Jadi, lakukan kerja keras kalian lagi. Terus berlari ke dalam perut bunda. Sehingga 9 bulan lagi, kita bisa bertemu. Dasar gila. Jerit Yuri, dengan nafas yang sangat ngos-ngosan sekali, setelah pelepasan terakhir mereka berdua. Darren tidak marah dengan apa yang dikatakan oleh sang istri. Malahan, dia sangat senang sekali, karena bisa melakukan hal yang telah lama dia impikan ini lagi. Darren kira, mungkin dia tidak akan pernah tidur dengan wanita lagi, jika dia tidak pernah bertemu dengan sang istri lagi. Tapi ternyata, Tuhan berkehendak lain dan mengabulkan doanya, mendatangkan kembali anak dan juga istrinya di dalam hidup seorang Darren putra Zen yang sangat menyedihkan ini. Terima kasih sayang, karena telah menerima aku kembali ke dalam kehidupan kamu. Cuk. Darren mengecup kening sang istri dan mengatakan terima kasih dan juga maaf secara bersamaan. Sama-sama Ren. Maafin aku juga, yang sangat lemah sekali, sehingga memilih pergi dari kamu. Darren dan Yuri sekarang saling mengeluarkan semua perasaan yang mereka pendam. Setelah bercinta seperti ini, adalah waktu yang sangat baik untuk mereka bercerita banyak hal, karena mereka dalam keadaan yang sangat bahagia sekali dan seolah tidak ada beban lagi. Kring! Kring! Aku sudah tidak butuh tim penyemangat lagi. Ucap Darren kepada ponselnya, yang seolah tidak berhenti berdering sejak tadi. Udah sana, angkat saja. Mana tahu, ada panggilan yang sangat penting sekali. Ucap Yuri tersenyum, sambil mengusap rambut lebat dan yang sedang lembab, punya sang suami, yang sedang bersandar dengan sangat manja di dadanya. Tidak ada yang lebih penting dari kamu dan juga anak kita, sayang. Iya aku tahu. Tapi angkat saja. Kepala aku pusing mendengar suaranya. Darren dengan sangat terpaksa mengambil ponsel ya, yang masih berdering entah sudah yang keberapa kali itu. Kepala sekolah. Darren terkejut dengan nama si pemanggil. Tapi, dia tetap saja menerima panggilan itu. Ya, maaf Pak. Saya ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi, lebih baik Bapak menghubungi maminya saja.
Lakukan saja apa yang menjadi kebijakan sekolah. Pak, jika dia memang bersalah, maka hukum dia sesuai dengan peraturan sekolah. Saya tidak akan marah, karena anak saya yang salah juga. Oke. Darren langsung saja mematikan ponselnya setelah selesai berbicara dengan kepala sekolah itu. Darren sedang tidak mau diganggu sekarang, apalagi dengan hal yang tidak terlalu penting seperti itu. Aku tidak butuh lagi tim penyemangat yang akan bersorak dengan sangat kencang seperti tadi. Jadi, goodbye. Darn, pekik Yuri, saat dengan tanpa perasaannya, sang suami malah langsung membuang ponsel keluaran terbaru yang baru dia beli itu. Ponsel dengan logo apel bekas digigit itu terlihat sangat menyedihkan, tergeletak di atas karpet. Berdoa saja, dia tidak akan rusak dan masih bisa dipakai seperti sedia kala. Kalau rusak tinggal beli lagi, sayang. Jawab Darn dengan sangat enteng sekali. Tidak boleh mubazir seperti itu. Iya. Darn langsung naik ke atas tempat tidur lagi dan memeluk tubuh sang istri, yang terasa sangat nyaman dan menenangkan untuk dirinya. Telepon dari siapa? Tanya Yuri, yang sudah melupakan insiden ponsel mahal yang tengah mati itu. Dari kepala sekolah. Ada apa? Tanya Yuri dengan sangat penasaran sekali. Biasa, Maida bikin masalah lagi dan sekarang, aku dipanggil ke sekolah. Padahal, belum lama ini, dia juga bikin masalah yang sangat berat. Tapi, sekarang ditambah lagi. Masalah apa? Kalau aku boleh tahu. Tanya Yuri. Yang kemarin, nyuri soal ujian dan sekarang, malah menghancurkan kelasnya, karena mengamuk di dalam kelas itu. Jawab Darn dengan sangat enteng sekali, seolah tidak terbersit rasa kasihan sekali, dengan anak yang telah dia lihat semenjak dia dari dalam kandungan sampai sedewasa sekarang. Kok kamu tenang banget ya? Terus aku harus apa? Sayang. Tanya Darn sambil menatap mata sang istri. Semuanya akan dibereskan oleh papi dan mami, seperti biasanya. Maida itu sudah sering sekali bikin ulah dan semuanya akan dibersihkan dengan sangat cepat oleh papi dan mami. Maida itu adalah cucu kesayangan. Makanya, dia bisa dengan sangat leluasa melakukan apapun, tanpa takut mendapatkan hukuman. Bahkan, saat dia berkelahi dan dia yang salah pun, dia tidak akan meminta maaf dan malahan. Temannya yang menjadi korbanlah, yang akan meminta maaf, sambil bersujud di depan dia. Karena perbuatan papi dan mami, yang telah menekan kedua orang tuanya. Dia tidak dididik dengan baik oleh Meira. Tanya Yuri mengingat nama istri kedua suaminya itu. Boro-boro ngurus anak, sayang. Dia sekarang pasti sedang berada di apartemen kekasih gelapnya. Dia tidak pernah peduli dengan anaknya sendiri. Makanya Maida seperti itu kelakuannya. Bahkan, kelakuan menghancurkan barang itu juga didapatkan oleh Maida. Saat dia melihat maminya juga melakukan hal itu. Jika dia sedang marah. Ucap Darn dengan sangat tenang. Pasti, rumah itu akan sangat berbeda dari dulu ya, Ren? Tanya Yuri, mengingat rumah mewah, yang merupakan rumah milik dirinya, karena merupakan mahal dari sang suami. Iya, sangat berbeda sekali. Tapi kamu tenang saja, aku akan mengganti rumah jelek itu, dengan yang lebih dan lebih besar lagi. Karena itu, merupakan mahar yang aku berikan kepada kamu saat kita menikah kemarin, kan? Iya. Aku lelah sekali. Sayang, ayo kita istirahat dulu, sebelum Dion pulang sekolah. Setelah mengatakan itu, Darn langsung saja menutup matanya dan tertidur dengan memeluk tubuh sang istri tercinta. Sedangkan Yuri masih terbangun dan memikirkan, akan seperti apa kehidupan pernikahan mereka nanti, karena sampai sekarang, suaminya masih belum bisa menceraikan istri keduanya. Yuri bukan egois. Tapi, dia hanya tidak ingin dipandang buruk oleh orang yang akan berakibat bagi anaknya. Kebahagiaan seorang ibu itu terlihat dari kebahagiaan sang anak. Berikan dia hukuman sesuai peraturan yang ada di sekolah ini. Buk, ucap kepala sekolah itu kepada guru BK yang akan menangani masalah anak-anak yang sedang dalam masalah itu. Yakin, Pak? Iya. Tuan Darren sendiri yang memberikan izin. Maida yang mendengar hal itu langsung saja menangis. Karena sekarang tidak ada yang peduli lagi dengan dirinya.
Semua keluarganya seolah membuang dia. Hanya keluargalah harapan satu-satunya Maida. Karena dia tidak memiliki teman dan hanya kepada keluarga. Biasanya dia berkeluh kesah terutama dengan kakek dan neneknya. Tapi sekarang, semua orang pergi dan menghilang dari hidupnya. Dia hanya sendiri dan semua uang yang dia punya seolah tidak dapat membuat dia bahagia, seperti anak lainnya. Apa mati lebih baik daripada hidup sendirian, Buk? Tanya Maida dengan mata yang berkaca-kaca. Apa maksud kamu, Maida? Tanya guru BK itu. Aku ingin mati. Jujur. Kepala sekolah